Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami di dalam kekuatan. Kami bersyukur untuk hari, untuk kesempatan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 17 ayat yang kedua. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Alkitab menggambarkan seseorang yang memiliki kedudukan rendah atau seorang budak yang bisanya hanya melakukan kewajiban saja, yang bisanya hanya melakukan perintah daripada orang lain. Kalau dia berakal budi, kalau dia bijak, kalau dia hidup menurut jalan Tuhan, Alkitab katakan akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Dalam hal ini ada satu pekerjaan Allah yang bisa mengubah segala keadaan. Allah sanggup mengubah posisi hidup seseorang dari seorang pelayan, dari seorang budak sekalipun, kemudian diberikan kesempatan untuk naik ke satu level tertentu oleh karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak yang seharusnya anak itu mendapatkan haknya yang sesuai dengan ketetapan dan aturan-aturan yang berlaku. Disinilah pentingnya selalu ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Jangan pernah kita berpikir rendah bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, dan seterusnya. Pernyataan ayat-ayat atau kata-kata itu hanya akan melemahkan. Tapi lihat saja dalam ayat ini, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Ini artinya selalu ada kesempatan dari Tuhan untuk mengubah hidup seseorang. Tentu catatannya adalah hidup takut akan Tuhan. Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Seorang yang bijak meskipun dia budak, Tuhan sanggup mengubah keberadaan seseorang tersebut mendapatkan warisan yang akan didudukkan sama-sama seperti seorang anak selayaknya mendapatkan warisan. Ini berarti jauh melompat dari apa yang disampaikan oleh Salomo bahwa keselamatan, kehidupan kekal itu tidak hanya diperuntukkan kepada anak, kepada generasi bangsa Israel, kepada keturunan bangsa Israel, tetapi juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain, yang notabene meskipun dia disebut sebagai budak. Itulah sebabnya firman Allah selalu saja memberikan kesempatan-kesempatan kepada mereka yang hidup bijak, yang hidup benar, yang mau hidup takut akan Allah, yang mau hidup menjauhi segala kejahatan. Disinilah satu peranan penting firman Allah itu bisa mengubah hidup seseorang. Karenanya, mari kita belajar terus untuk mendedikasikan diri kita di atas dasar kebenaran dan firman-Nya, agar apa? Satu kali
kelak, satu kali kelak, kita pun akan didudukkan sama-sama mendapatkan satu warisan. Budak ini adalah lambang orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika orang-orang berdosa itu bertobat dan hidup bijaksana tercatat dalam ayat ini, dia pun akan mendapatkan ahli waris seperti anak-anak yang kekasih lainnya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mempertajam, memahami, mengerti kebenaran ini, sehingga hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.